Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, di pertemuan yang pertama telah kita bahas ringkas tentang muqaddimah kitab ini, dan juga pembahasan bab yang pertama tentang apa itu as-sunnah, yang kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan as-sunnah menurut syariat adalah seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam syariat. Adapun kalau ada yang mengartikan sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu definisi yang benar, tapi itu pelajaran anak SD. Pelajaran anak SD. Saya katakan demikian karena ada orang-orang gak paham, bikin video, seorang ustadz menjelaskan tentang makna sunnah menurut syariat. Seorang ustadz ahlu sunnah. Kemudian ustadz itu menjelaskan sunnah menurut syariat. Lalu setelah itu ditampilin video anak SD, dan judulnya anak SD lebih paham tentang sunnah daripada ustadz. Ya. Padahal yang bikin video itu yang gak paham. Karena yang dikenalkan kepada anak SD sunnah dalam definisi fikih, sebab sedang membahas tentang fikih. Kalau kita membahas akidah, manhaj, maka sunnah yang dimaksud menurut makna syariat, yaitu sunnah yang disebutkan di dalam as-sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Perhatikan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum, wajib atas kalian. Ini kalimat atau kata ala digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menunjukkan kewajiban. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Bahkan ditekankan lagi, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sekuatnya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahaya bid'ah sebagai lawan daripada sunnah. Beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ini lanjutan hadis. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah.
dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keluar dari lisan beliau yang mulia, dari wahyu yang beliau terima melalui malaikat Jibril yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada seorang muslim alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Bahkan marah kalau ada yang bilang semua bid'ah itu sesat. Bahkan ada yang menyamakan orang yang mengatakan bid'ah itu sesat sama dengan penjual sate. Kalau orang penjual sate, apa yang dia ucapkan? Sate, sate, sate. Berarti yang suka sebut bid'ah katanya itulah ahlul bid'ah. Yang menyebut bid'ah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dianalogikan seperti itu? Apakah kita mau menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah ahlul bid'ah? Padahal yang pertama kali menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku-buku para ulama dipenuhi dengan kalimat ini kalau sedang membahas bid'ah. Kalau sedang membahas bid'ah, selalu para ulama mengingatkan semua bid'ah itu sesat. Jadi hadis ini menjelaskan sunnah yang dimaksud lawannya adalah bid'ah. Dan dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikenal istilah sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu baru dikenal belakangan. Jadi sunnah yang dimaksud di sini bukan lawannya wajib atau lawannya makruh, bukan. Tetapi lawannya adalah bid'ah. Jadi sunnah yang dimaksud adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam rinciannya ada yang wajib, ada yang mustahab. Mustahab itu nama lain dari sunnah dalam definisi ulama yang membahas tentang fikih. Iya, jadi jangan gagal paham. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan lebih detail. Sekedar kita ingatkan kembali. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu sebuah pasal yang berjudul Al-Musammayat Asy-Syar'iyyah li Ahli Sunnati wal Jamaah. Penamaan-penamaan yang syar'i terhadap golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita telah paham bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Lalu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, apa nama mereka? Ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa membedakan mana orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, golongan yang benar itu, golongan yang selamat itu, yang jumlahnya hanya satu, dan mana golongan-golongan yang menyimpang. Pertama sekali kita kenali dari penamaannya. Sebelum kita mengenali mereka dari ajaran-ajarannya. Jadi kenali dulu nama-nama mereka dan hakikat dari penamaan itu. Karena bisa saja satu golongan atau seseorang mengklaim dia sebagai ahlus sunnah, dia menamakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah,
namun kenyataannya apa yang dia amalkan, apa yang dia imani tidak sesuai hakikat penamaannya. Jadi inilah pentingnya kita berkenalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih jauh melalui nama-namanya. Baik. Dan ini penting sekali jemaah sekalian, demi untuk membedakan antara golongan yang benar dan golongan yang menyimpang, dan demi untuk membuktikan mana golongan yang benar, yang penamaannya sesuai hakikatnya. Di dalam kitab ini penulis hafizahullah ta'ala Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi akan menjelaskan kepada kita 6 penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, 6 penamaan golongan yang selamat, dan apa makna penamaan tersebut secara hakiki. 3 di antaranya memiliki asal di dalam syariat. Penamaan 3 di antaranya terdapat asal dalam syariat, artinya memiliki dalil secara khusus. Sedangkan 3 yang lainnya memiliki dalil secara umum. Memiliki dalil secara umum atas penamaan terhadap Ahlus Sunnah tersebut. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan inilah penamaan yang paling terkenal dan paling banyak diklaim oleh golongan-golongan di dalam tubuh kaum muslimin. Karena pemahaman bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat, satu-satunya golongan yang benar, itu sudah umum diketahui oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang tidak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki nama lain yang hakikatnya sama, sehingga nggak boleh dibeda-bedakan. Hakikatnya orangnya itu juga, karena ajaran mereka sama, walaupun memiliki penamaan yang berbeda. Inilah pentingnya kita membahas bab ini agar hilang kesamaran, hilang syubhat, dan menjadi jelas bagi kita siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Jadi penamaan mereka yang paling terkenal adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang disebut Ahlus Sunnah saja, dan terkadang disebut Ahlul Jamaah saja. Namun yang lebih sering adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Syekh menjelaskan, wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum qad tamayyazu bimizatain azimatain. Di antara sebab penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama ini, karena mereka berbeda dengan golongan-golongan lain, disebabkan mereka punya 2 keistimewaan yang tidak terdapat pada golongan-golongan lain. Jadi ini hakikatnya mengapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada 2 hal yang paling istimewa pada mereka yang tidak dimiliki oleh golongan-golongan lain. Yang pertama kata Syekh, tamassukuhum bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun menjadi ahlu sunnah. Inilah hakikatnya. Yang pantas disebut ahlu sunnah adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal tadi kita tegaskan apa yang dimaksud dengan sunnah beliau. Seluruh ajaran beliau, baik itu terkait dengan akidah, keyakinan, keimanan, terutama tauhid, ataukah terkait dengan
amal ibadah, cara-cara beribadah kepada Allah, ataukah terkait dengan akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah? Semuanya. Dan yang Rasulullah SAW ajarkan sudah sempurna. Sudah sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah sempurnakan untukmu atau kucukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka Allah mengabarkan kepada kita, agama Islam ini adalah agama yang lengkap. Itulah sunnah Nabi SAW. Lengkap. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya menjelaskan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan mengingatkan semua kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Artinya, seluruh ajaran Islam sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat At-Tabrani, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Maksudnya ini penggambaran sahabat betapa lengkapnya petunjuk Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya jemaah sekalian, kalau agama ini sudah lengkap, maka kita ikuti semuanya. Kita berusaha mengamalkan semuanya. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Berusaha mengamalkan semuanya petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Sebutkan bidang kehidupan atau aspek kehidupan kita apa saja, pasti ada aturannya di dalam Islam. Apakah itu kehidupan pribadi kita, atau berkeluarga, kemudian bermasyarakat, berbangsa, bernegara, hukum, ekonomi, undang-undang, politik, dan semuanya diatur di dalam Islam lengkap. Maka yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya. Oleh karena itu, orang yang tidak berpegang teguh dengan petunjuk beliau, yang mengikuti selain petunjuk beliau, maka mereka tidaklah patut disebut sebagai Ahlus Sunnah. Syekh mengatakan, Ahlus Sunnah itu tatamassaku bi ara', sebelumnya bi khilafi sairil firaq. Ahlus Sunnah itu berbeda dengan seluruh firqah-firqah. Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan semua ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ajaran Islam, semua petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Golongan-golongan yang lain selain Ahlus Sunnah, mereka tidak berpegang teguh secara utuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepada
pendapat-pendapat mereka, hawa nafsu mereka, ataupun ucapan para pemimpin mereka. Fahiya la tunsabu ila sunnah wa innama tunsabu ila bidaiha. Maka golongan-golongan ini tidaklah pantas dinisbatkan kepada sunnah, melainkan dinisbatkan kepada bid'ah mereka. Wa au ila a'immatihim, atau kepada pendiri-pendiri mereka. Contohnya dinisbatkan kepada bid'ah mereka seperti golongan Qadariyah. Karena akidah mereka terhadap takdir Allah berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah. Contohnya dinisbatkan kepada pemimpin mereka seperti golongan Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Au ila af'alihim, atau terhadap dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka seperti golongan Mu'tazilah. Mereka dinisbatkan kepada i'tizal karena perbuatan mereka yang berpisah dari majelisnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa kemunculan mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Makanya aneh, orang yang suka mengada-ada dalam agama masih mengklaim sebagai sunnah, masih mengklaim sebagai Ahlus Sunnah. Marah kalau enggak disebut sebagai ulama sunnah, ustadz sunnah, golongan sunnah, dia marah. Padahal dia sendiri perbuatannya tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Padahal dia sanggup mengikutinya, tapi dia tinggalkan. Dan dia mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi ini keistimewaan yang pertama, yang pantas disebut Ahlus Sunnah kalau betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW.